wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grasa Latia Nobilita dengan NIM 230306081 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu lipid. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang akan diserap oleh tubuh dan akan diubah menjadi energi. Sedangkan lipid merupakan salah satu jenis molekul organik yang sangat penting dalam tubuh manusia karena memiliki banyak fungsi termasuk sebagai sumber energi dan komponen struktural untuk sel dan jaringan. Terdapat beberapa jenis proses dalam metabolisme lipid. Yang pertama itu ada pencernaan lemak. Di dalam pencernaan lemak, proses pemecahan trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai dari mulut melalui pencernaan kimiawi. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, dilanjutkan oleh lipase lambung, dan pencernaan mekanis dimulai. Namun sebagian besar pencernaan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Selanjutnya ada penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak, individu, dan gliserol bersama dengan kolesterol. Kemudian akan bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misal. Proses selanjutnya yaitu transfer lemak. Karena sifat hidrofolat dari lipid membran, trigliserida, dan kolesterol, mereka memerlukan protein transfer khusus yang disebut sebagai lipoprotein. Selanjutnya ada beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak terjadi di dalam mitokondria sel, terutama sel otot dan hati, menghasilkan berubah menjadi asetil koenzim A. Beta oksidasi membentuk FAD dan NAD sebagai penerima elektron. Beta oksidasi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses selanjutnya adalah biosintesis lipid, terbagi menjadi 4. Yang pertama, biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak merupakan sintesis asam lemak dari asetil koenzim A. Biosintesis asam lemak terjadi di dalam sitoplasma sel, terutama di sel hati dan adiposa. Biosintesis lemak memerlukan enzim asil-CoA, karbosilasi, dan asam lemak sintase. Biosintesis asam lemak menghasilkan asam lemak jenuh, rantai pendek, hingga menengah. Selanjutnya, biosintesis triagliserol melibatkan esterifikasi 3 molekul asam lemak menjadi gliserol, membentuk trigliserida yang dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Selanjutnya, biosintesis fosfolipid memiliki struktur yang terdiri dari gliserol yang diesterifikasi dengan 2 asam lemak dan 1 gugus fosfat yang mengikat 1 gugus alkohol lainnya. Proses yang selanjutnya yaitu biosintesis lemak dan steroid, melibatkan beberapa tahapan reaksi yang kompleks. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor bagi banyak hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan lainnya. Semua proses yang terjadi dalam metabolisme lipid penting dalam menjaga keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.